Selamat datang sahabat Kompas TV di Quality Time, sebuah program digital Kompas TV yang tayangnya di platform digital yang kita akan membahas tentang ada siapa saja sih di belakang layar Kompas TV. Tapi sebelum aku mau memperkenalkan kepada kalian siapa saja nggak itu ya, Mbak? Siapa saja yang menjadi narasumber pada hari ini? Aku mau bilang happy birthday Kota Jakarta ya, yang ke-496. Yes, Jakarta sudah berulang tahun, semoga panjang umur. Amin. Kotanya makin bersih, kotanya makin sehat dan ramah anak pastinya ya. Dan nggak pakai lama lagi nih, sahabat Kompas TV, aku mau kenalin dua jurnalis pentolan ya dari Kompas TV yang merupakan senior awak yang ada di sini. Langsung saja ada Kak Gita dan Kak Dinda. Halo. Mana kameranya nih? Ini kameranya ya? mana? Ya, apa kabar, Mbak? Baik. Iya. Dika, apa kabar Dika? Aku baik. Kan kita host ya. Oh iya, ini kita host. Kan bing-bing ya, Wak. Ya. Janjian sih Sehati. Aku rasanya pengen ganti aja. Kakak mirip ini, apa yang ikut sekolah staf presiden ini, kerudung merah, baju putih. Iya. This is my signature color gitu. Yes, I know you ya. Ya nyampe jam 3 pagi masih di kantor, ya kan? Aku masih ingat kok. Oh ya. Juga Dika ngapain sampai jam 3 pagi di kantor? Berarti sama-sama kerjanya atau Enggak, main Mobile Legends. Nanti jam 4 aku pulang. Oh ya. Gitu. Ntar kantor jam 9 ngapain? Mobile Legends lagi sampai jam 3 gitu. Ayo, kakak-kakak silakan dimakan kuacinya dan air mineral yang nggak ada labelnya ini, tapi tenang saja, ini bukan air yang kan investigasi zaman dulu ada air isi air keran gitu. Ini enggak, ini bersih. Masih ini gimana caranya sih? Oh iya, ini dinyalain dulu. Kita baru tahu ada teknologi ini kayak dulu, gini. Kak. Bentar, Kak. Ini kan kuacinya dikeluar dulu. Ini kan. Sorry. Ini tekan dulu tombolnya. Nah. Ya Allah. Jangan nervous gitu dong Dika. Tau gak sih, kalau lo lagi panik, printer suka macet kalau lagi apa? Nah ini kayak gini. Salah printernya berarti. Salah. Ya udah manual aja. Kamarnya lowbat. Aduh. Evaluasi. Emang esensinya makan kuaci tuh emang harus Pakai gigi aja nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak usah jaim-jaim ya? Nggak usah lah, ngapain kuaci ini ya. Tadi kalau misalnya di kayak Kompas Sport, oke lah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini nggak apa-apa. Nah, guys, sahabat Kompas TV, aku mau ngingetin buat kalian dari manapun kalian berasal ya, untuk tetap stay tune di sini selama 30 menit atau lebih ya. Kita akan membahas tentang kehidupan jurnalis yang ada di Kompas TV. Nah, jadi buat kamu yang baru join, jangan lupa untuk follow, tap-tap layar, dan juga berikan komen. Jadi aku mau sapa dulu, ada @7color, selamat sore, dan @n, selamat sore bang, sore dek. Weh, karena dia panggil bang, berarti ngomong dek ya. Kak Gita, ya, sahabat Kompas TV, kemarin belum lama ini dia berhasil meraih penghargaan Adi Negoro. Yeay. Itu kategori apa ya, Kak? Kompas TV bangga banget loh. Ada negara nggak ada kategorinya kan? Oh, Tapi ada televisi, kategorinya televisi. Tapi kalau untuk temanya tentang harapan gitu deh. Oh, baik. Itu untuk televisi ya, program televisi ya. Kemarin soalnya untuk program digital ada ikut juga gitu, sahabat Kompas TV, orang tembus gitu ya. Dik, harus disebutin juga bagi teman-teman yang nggak tahu Adi Negoro itu apa. Oh, Adi iya. Negoro itu adalah anugerah tertingginya bagi jurnalis di Indonesia. Yes. Jadi, Kompas TV Yeay. yang bisa dapat adalah Mbak Gita dan reporternya Mario Saro. Bener Untuk ya. program, Apa? untuk program, Program. Berkas Kompas. aku Berkas jadi Kompas. co-host gini. Udah Kak, aja. Ya, jadi ini ada sahabat Kompas TV bisa lihat ya di layar sekarang ini ada foto. Kita nggak bisa lihat ya Kak ya, soalnya ini ya. Mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Kasih tunjuk dong ya. Wah, iya. Sahabat Kompas TV, jadi Kak Gita ini kemarin telah meraih Adi Negoro, kayak tadi Kak Dinda udah jelasin, anugerah tertinggi untuk insan jurnalis di Indonesia. Berarti ibaratnya kayak Pulitzer-nya Indonesia gitu ya, Mbak ya? Maybe we can say that. We can say that, kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini dia salah satu capture video. Itu Kalau ini terlihat. bukan Adi Negoro, kalau ini yang kemarin PLN Journalist Award. Oh, Oh, ini- nambah lagi Yes. loh. Baru kemarin. Kakak jadi host lagi. Lebih paham ya. Ini yang kemarin, sorry ya, itu yang kemarin. Jadi kemarin juga menang PLN Journalist Award. Journalist Award, itu kategori Feature audiovisual. untuk program Berkas ya, Kompas. berkol. Bebas emang. Nah, itu untuk kayak gitu teman-teman. Nah, Kak Dinda ini juga dulu pernah di Berkom ya, Kak ya? Iya. Itu juga setahun yang lalu. Itu juga menang penghargaan apa tuh yang sampai foto mana nih? Kita tampilin fotonya dong. Ya, mana ya? Mana ya fotonya ya? Kita lihat sama-sama ya.
Ayo dong. Awkward nih guys. Loh, aku lagi. Ini yang tadi. Nah, sembari lagi otak-atik nih ya, ntar kita ngobrol. Kak Dinda itu kemarin menang Berkom itu tahun dan Itu tahun 2020 jelang 2021. Jadi Berkas Kompas, kebetulan aku reporternya menang 2 kategori. Jadi itu untuk kategori perempuan, pokoknya keberpihakan terhadap perempuan sama disabilitas gitu. Jadi memang waktu itu kebetulan Berkas Kompas dari Kompas TV adalah representatif untuk ada namanya program 4K. Yes. Kompas TV, kompas.com, Harian Kompas, dan Kontan. Jadi itu tagline-nya adalah Voice for Voiceless. Voice for Voiceless Suara ya. tak terdengar. Jadi Yang sekarang juga kembali diolah ya teman-teman di Kompas TV Voice of Voiceless ini ya. Nonton di YouTube ada. Nah ini dia ada fotonya tuh mendapatkan 2 piala yang sekarang dipajang dengan indahnya. Alhamdulillah, tapi itu bukan kerja keras. Aku mau bilang itu bukan kerja keras aku aja, tapi ada waktu itu ada produsernya Mbak Mercy, dua-duanya Mbak Mercy ya waktu itu, Mbak Mercy. Terus udah gitu ada teman-teman kamera person banyak banget, editor dan sebagainya. Jadi tidak melulu hanya kita gitu yang nampang ambil piala, tapi itu benar-benar kerja tim sih. Kan keren loh Dan ya. tim daerah, yang menyusuri sungai dan sebagainya gitu. Yang namanya ya teman-teman kalau misalnya bikin program itu pasti kata kuncinya kolaborasi nggak sih? Bener. Ya kan, jadi kerjasama semua tim ya. Nah, Kak Gita, ini ngomongin tentang jurnalis ya, karena penonton kita ini banyak dede-dede yang pengen jadi jurnalis kayak Kak Gita gitu ya kan, kayak pengen kayak Kak Dinda gitu. Nah, selama jadi jurnalis, Kak Gita, apakah ada momen dirimu kayak, aduh capek ya jadi jurnalis gitu, pengen jadi Ubi deh gitu? Coach Potato. Iya pengen jadi Coach Potato gitu. Sejauh ini sih sudah lebih dari 10 tahun ya. Kan aku kan jadi jurnalis itu sudah dari tahun 2010. Berarti 13 tahun belum ada capek-capeknya sih. Itu terbukti dari rumahku kan deket ya di Depok. Jauh. Jadi sarkas ternyata. Jadi kalau pulang ke Kompas nih misalnya berangkat ke Kompas tuh kayak pulang lagi ke rumah gitu. Jadi berangkat dari rumah kayak pulang ke rumah. Jadi kayak ada semangatnya ya, dan itu yang membuat nggak apa-apa pulang malam. Kayak aku kan misalnya nih siaran berangkat dari rumahnya jam 2 pagi. Bisa sampai rumah lagi nanti jam 8 malam dan besok siaran lagi jam 2 pagi gitu. Kakak tidur? Tidur. Tapi jam? ya deep sleep aja. Jadi kayak beli bantal yang ditempel di mata gitu. Jadi harus tidur. Pokoknya harus tidur, jauhin handphone dan jam 1 alarm udah nyala kan, jam 2 berangkat. Bentar, emang ada bantal yang di... Ada, yang buat tidur di pesawat itu loh, yang nempel. Oh gitu? Wow. Iya. Oke, Oh aku jadi harus dia coba itu udah berarti. sama yang di belakang, udah sama yang depan gitu? Iya. Oh, cek teman-teman di keranjang kuning ya. 60.000 aja guys. 60.000 guys ya. 60.000 kamu jadi Nggak jualan. sulit ya. Oh ini ada komen dari Opik Taufik. Hai Kak Opik. Gita katanya. Oh, Opik nih, gue tahu nih. Tahu. Gue tahu nih Opik nih siapa nih. Ada intel ternyata guys ya. Oh jadi begitu. Nah anyway Kak Gita aku juga dapat info. Kalau Kak Gita ini kan anaknya sangat sporty ya. Karena aku tahu sering ikut kompetisi futsal, kan baik di kantor. Kalau di luar kantor pernah juga? Iya. Oh, terus juga katanya anaknya clean eating banget ya, Pak? Apa tuh? Clean eating. Bahasa Indonesianya apa ya? Makan-makanannya sehat. Iya, Biasa makanannya aja. sehat Enggak, gue gitu. cuma ngetes dia doang. Enggak sih. Aku Alah. suka makan makanan yang tidak bersehat juga kok. Makanan Apa, gratis gorengan? suka nggak? Apa? Makanan gratis? Banget. Nah ini dia, Nasi top kotak. score. Wih. Aku doang nyolong di Instagram. Betul. Oh, ini di luar ya. Ini untuk PGN ya. Itu jadi top score, terus kita juara 1 juga. Jadi total bawa pulang tuh 20 juta kalau nggak salah. Ini PGN penyelenggaranya. PGN Perusahaan penyelenggaranya. gas nasional itu, bukan? Ya dia, gas kan. Terus dari beberapa media, terus kita collab jadi satu tim, ngelawan media juga gitu. Terus ya kebetulan aku yang jadi top score ya kan, jadi dapat tambah lagi deh 5.000. MVP. Ya, Yeah. soalnya MVP gitu Ya, deh. ya, ya. Oke. Ini di rootnya kalau nggak salah deh. Waktu di itu, rootnya. waktu itu. Oh iya iya iya. Mirip ya? Apakah dia bapakku? Waduh. Nah, coba tempelin kumis, mungkin mirip ya. Kalau Kak Dinda, nah di samping hobinya Kak Gita tadi teman-teman dia suka olahraga. Nah Kak Dinda dia juga punya hobi lain ya yang sudah kami gali dari intel kami sendiri dan aku juga tahu sebenarnya dia suka banget sama K-pop. Bukan lagi. Bukan lagi. Sekarang Memang. sebutkan personil icon. Icon itu ada dulu Itu kan juga. adanya Kak apa kayak Chen gitu kan kalau Fanchan-nya. Iya, Fanchan. Aku Coba. aku tidak pernah bisa hafal sih, harus ngelihat itu. Maaf ikonik, tapi memang agak susah.
Icon dulu leadernya ada Hanbin. Aku kalau misalnya soal K-pop memang agak serius ya guys. Gimana? K-pop tuh leadernya dulu Hanbin. Dika tau lah gimana waktu itu. Tahu banget. Gitu. Leadernya dulu Hanbin, sudah gitu ada rappernya Bobby. Terus ada dancernya namanya Donghyo. Terus udah gitu ada Donghyuk? Donghyuk. Donghyuk. Terus ada Yoyo Yoonhyung. Terus udah gitu ada Chanwoo, ada Juni. Gitu. Hafal nggak Kak? Tentu saja tidak. Oke, itu cuma Donghyuk sama Chanwoo yang Masih mending tau aku tanya ada. Karena Kak Dinda ini juga dulu tahun berapa ya, itu ikutan nonton konser juga ya rame-rame sama teman-teman kantor kan. Nah, tapi kembali ke dunia perkantoran ini, Kak Dinda, pertanyaan sama kayak pertanyaan ke Kak Gita. Apa namanya, kan kalau dari dulu kalau misalnya aku ketemu sama Kak Dinda di kantor gitu, pasti lagi teleponan tuh Kak, pakai bahasa Inggris. Ya, semua. Dan anaknya sangat Paris Louvre pakai Bahasa Inggris sama bahasa Prancis beda dong. Iya, pokoknya anaknya bahasa Inggris banget dan anaknya Paris Karena dia banget. sastra Perancis dari UGM. Yes, dari Universitas UGM. Gajah Mada ya. UGM. Bukan Ya, lagi. Coba ngomong bahasa Inggris dong. Bahasa Perancis dong. Apa ya? Satu kalimat aja. Bonjour, je m'appelle ya. Adinda, je suis journaliste Kompas TV, j'ai 30 ans, je travaille à Kompas TV pour 8 ans, et maintenant... Jemapel gini, kalau misalnya aku Jemapel Edika, kakak bilang ya Jemapel Adinda gitu ya. Jemapel Edika, Je m'appelle Adinda. and we are friends. Lu tau gak sih lo konten TikTok itu? Oh iya. Tau gak? Nah, bonjour. Bonjour, Ya, comment ça jadi va? jadi gini Kak, mau nanya. Jadi Kak Dinda sering banget di kantor sampai jam 3, bahkan pernah sampai jam 6 pagi, jam 9 pagi Iya, gitu di pulang-pulang. kantor. Ngapain Anda? Itu sebenarnya beresin liputan yang kan dulu di program Berkas Kompas kan. Program Berkas Kompas itu kita memang selalu tanggung jawab dari praproduksi, produksinya sampai post produksi. Praproduksi itu artinya kamu yang riset, kamu yang cari narsum, habis itu kamu yang liputan, post produksinya adalah kamu bikin naskah, kamu lihat gambarnya lagi, terus udah gitu. Nah, kamu ngerangkai deh naskah itu dari gambarnya gitu. Kadang-kadang kalau aku tuh suka gemes kan, aku ngeliatin gambarnya apa ya, naskahnya apa gitu. Dan aku tipikal orang yang naskahnya masih suka lama, that's why itu kayak aku menyerap dulu ceritanya kemarin kayak gimana ya gitu, aku lihat lagi dia ngomong apa dan sebagainya. Lebih ke pengen ini aja sih, pengen bener-bener involve otak-atik gitu. Dan karena kosnya deket sini kan, jadi kayak Tinggal jalan kaki ya? bener, kalau misalnya Mbak Gita tadi bilang dari rumah masuk rumah lagi, aku kayak dari kosan ke rumah tetangga aja gitu, cuma tinggal jalan doang gitu. Kakak Virgo ya? Enggak, Oh, apa dong? aku Pisces. Cocok nggak? Tulik. Kamu apa? Gak tahu sih Kak, aku cuma zodiak aja. Aku tuh gak tahu karakter. dunia perzodiakan. Nah, ini selama kalau Kak Dinda dari tahun berapa jadi jurnalis? 2015. 2015. Udah 8 8. tahun ya. Oh my god, kalian ini sudah 8 apa ya? Kalau 8 tahun itu apa? Sewindu. Sewindu. Oh iya, udah sewindu. Yo, iya. Udah sewindu gitu. Di atas sewindu juga di Kompas TV ada nggak sih momen paling diingat dari kisah liputannya, mungkin paling berkesan? Paling berkesan tuh pasti momen-momen yang kita dapat awards sih. Kebanyakan alhamdulillah karena aku waktu itu di Berkas Kompas, jadi momen-momen yang sampai sekarang kalau misalnya high-nya dalam dunia jurnalistikku itu adalah pada saat menang awards kayak gitu, atau mungkin yang kayak dapat kepercayaan sesuatu gitu untuk meliput kemana gitu. Terus Kalau momen spesifik momen gitu ada nggak Kak? Kayak yang gue pernah nih kejar-kejar nih sama demonstran gitu misalnya. mungkin nggak kayak reporter dulu kan, kita berdua sempat dibuletin ya. Pasti punya momen-momen yang Mbak Gita waktu itu pakai odol di tengah-tengah demo dan sebagainya. Aku yang dilemparin air di tengah-tengah demo gitu. Banyak kayak gitu. Tapi menurutku setelah pindah ke current affairs itu ada sesuatu yang beda sih. Contohnya gini. November 2022 kalau nggak salah, itu aku ditugasin untuk liputan ke NTT, itu di Timur Tengah Selatan, sekitar 4-5 jam perjalanan darat dan jalannya yang gronjal-granjil kayak gitu. Nah, sampai sana kan tujuan kita ngeliput sebagai jurnalis gitu. Yang tidak terinfokan dari masyarakat di sana, namanya kan desa banget kan gitu. Aku meliput tentang pekerja migran perempuan yang dia terlibat dengan perdagangan orang. Sampai di sana kita mau datang ke rumah orang dari narasumber kita adalah
orang tua dari yang anaknya sudah hilang 13 tahun yang lalu gitu. Kita datang sana tuh dengan harapan bahwa anak dari anaknya, jadi cucu mereka gitu. Karena anaknya sudah meninggal, mereka baru tahu anaknya meninggal itu ya setelah dikabarkan oleh pihak Malaysia. Jadi di sana tuh mereka kira kita bawa anak, kita bawa mungkin sejumlah uang ya buat mereka. Di situ aku ngerasa bahwa ini tuh benar-benar jadi jurnalis bukan hanya meliput berita aja, tapi kamu tuh pembawa harapan, kamu pembawa pesan gitu. Tapi kita ada tugas juga untuk mengedukasi mereka bahwa ibu bapak kita adalah jurnalis, kita penyambung lidah dan mungkin penyambung pesan bagi pihak-pihak yang lainnya. Jadi di situ tuh kamu sebagai jurnalis harus juga peranmu untuk ngasih tahu, kita perlu tahu ya tentang ini, dan kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menyambungkan Anda ke pihak-pihak yang perlu menjangkau Anda, misalnya kayak gitu sih. Tapi itu satu sisi ya menurutku ya. Liputan sifatnya kayak human interest gitu ya. Karena kita menemukan cerita yang ada ternyata ada gitu ya. Kira cuma di film-film doang, tapi ternyata ada kayak gitu. Iya, aku juga sempat merasakan itu. Nah, kalau Kak gitu ya ini, ngeri ceritanya ini. Target kan dulu ya? Dulu tempat Iya, pasti ngeri banget. Target teman-teman adalah program investigasi dulu. Iya, benar, in-depth reporting. Sekarang namanya sasaran ya? Sasaran. Iya, gimana Kak? Dulu, tapi di target aku cuma 2,5 tahun ya. Kalau pas masuk Kompas TV kan 4 tahun di Buletin tuh. Sempet ke Gunung Agung yang mau meletus waktu itu. Terus, di Bali? Di Bali. Sempet, sekitar 1 bulan kali ya. 3 minggu lah di sana. Terus baru ke sasaran di 2018, 2021 baru pindah ke Berkom. Iya pasti kayak Dinda bilang masing-masing pasti punya momen-momen tersendiri kan. Kalau yang di Buletin waktu itu pernah lagi liputan demo. Pas ricuh kan, si pendemo itu minta minum ke kita kasih kan, kemanusiaan kan. Ternyata pada saat lagi ricuh, air itunya, gas air mata. Ya ada gas air mata segala macem. Ternyata si pendemo itu malah balikin botol itu, tapi isinya air pipis, gitu-gitu kan. Jadi, iya. Terus tadi yang kayak Dinda bilang, kan kalau di Buletin tuh kan kita harus live report ya. Pada saat ada gas air mata, ketelen kan, maksudnya, tapi tetap harus live report gitu. Jadi ya sambil berwarna air mata, gimana ya kita caranya jalan menyampaikan live report. Kalau di sasaran ya karena dia street crime, ya jadi kita berhubungan sama pengedar sabu. Ya gimana caranya bisa acting supaya bisa dapetin apa yang mau kita mau kan. Kalau di Berkom cenderung aku meng-guide reporter untuk bisa mendapatkan, karena sebagai produser ya, untuk mendapatkan goal dari tujuan kita mau liputan ini tuh apa gitu. Gitu sih Dika. Keren banget sekali. Kita sering kan kalau di Berkas Kompas dulu kan bertiga reporternya, jadi rolling pasti ketemu sama Mbak Gita gitu. Dulu Dinda kita sempat kerja bareng. Gitu nih. Kerja bareng di program gitu maksudnya. Berkas Kompas. Berkas Kompas kan. Iya kan sempat ketemu kan? Iya, rolling kan. Kan perpindahan reporternya tuh ada 3 kan. Iya. Jadi pasti 1 bulan pasti aja ketemu sama Dinda. Iya. Baik, kita akan sapa dulu nih sahabat Kompas TV yang sudah menulis komentar. Masih Opik Taufik, 2 favorit kita ini di MK katanya. Siapa sih Opik Taufik ini? Opik ini adalah anak magangnya Berkom. Benar. Arisan, Kak. Kalau nggak salah ya. Baiklah Opik Taufik, stay tune pokoknya ya. Kalau nggak nanti kamu nggak jadi favoritnya mereka. Arisan, Kak mau tanya-tanya ya. Apa? Ayo dong. Jangan cuma gitu. Kamu boleh. Justru ini momennya gitu kalau mau tanya. Gitu loh. Nah, kakak-kakak OMG ya. Kita sudah masuk ke dalam segmen berikutnya. Sudah siap. Kita akan masuk ke segmen Kertas Kejutan. Disingkat ketan. Udah segmen akhir berarti? Udah habis. Belum. Jangan sedih. Di sini ada apa sih namanya Kak? Kertas ya. Pastinya. Kertas kecil-kecil ya. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Nanti pokoknya kalau kata apa yang muncul kakak-kakak harus nyanyiin. Begitu ya. Aku kasih contoh satu ya. Ya, apalagi Arisan katanya mau nanya. Bentar ya Arisan, kami Arisan dulu. Ada siapa ini pertanyaan? Misalnya kayak aku tahun. Gimana caranya mengusir? Tahu. Jadi Kak, sudah lapor polisi. Oh, bentar ya Arisan, kami main game dulu ya. Bentar ya, hold it. Ya, ini Kak, misalnya kayak kata tahun nih, maka aku nyanyikan lagu yang ada tahunnya, gitu. Misalnya kayak Uptown Funk You Up, Uptown Funk You Up, Bruno Mars. Uptown Girl. Emang ada tuh lagu? Nah, tahu kan? Ada juga lo BTS tahun. BTS apa Icon ya? Nggak tahu.
Town. Oh, icon is coming to town. Yang yes. penting ada kata tahunnya. Yang penting ada Atau kata dimulai tahunnya. dari kata tahun. Dimulai dari kata tahun it's better. Alright. Ya. Nah ini tinggal 4, nah kan 1-1 ya Pak. 2-2, silakan Kak Oke. Dinda dulu kali. Aduh. Lonely. It's easy, lagu viral. Kan kalau lagi riset mulu mungkin dia nggak tahu. Oh, iya. Ini apa ya? Gua aja. Apa? Tapi pas part itu yang mana ya? Gue tahu 2 aja. Aku cuma tahu kepikiran karena aku K-popers cuma tahu lagunya 21 kalau misalnya ada yang tahu. Baby, I'm so lonely, 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 lonely. Oh benar. Approve dari penonton yang juga K-popers. Baik. Padahal kita keren ya. Ada Padahal emang tuh Kak, lagu tuh. kita- Ada dong. kita pengen Agak terkenal feeling ya. Lonely. Ya, itu yang nyanyi juga K-pop sudah jangan salah. Kayaknya pop 50-50 kan? Atau lagunya Putri Aryani yang kemarin di American I Got see, gue Talent. gak ngerti banget itu sama K-pop. Kenapa sih kalian bisa suka K-pop? Nah, itu bahasannya panjang, tidak bisa satu segmen. Kita bikin nanti Daripada gue satu dimusuhin, program. gue langsung aja lah ya. Silakan. Aduh, deg-degan deh. Check it out. Kosong. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kosong. Bebas. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh. Bisa pecah suara Dinda ini, luar biasa. Orang Medan. Oh orang iya. sepele. Saya nggak ada lawan. Ya. Lagi. Masih ada nih satu-satu lagi. Wait. Kebalik. Ya apa? Pedih. Aku aja. Coba. Kak gitu tahu. Wah, aku nggak tahu nyerah apa sih, Mbak? Pedih, ku sangat rasain. Oh, iya, Tiara bener. Andini, masa nggak tahu sih. Yaudah, karena tadi Kak Gita, Kak Dinda. Oke. Ini kamu ya. Oh. Bismillah. Mimpi lagunya Anggun. Coba. Dalam hitam gelap malam ku berdiri. Mimpinya mana, Wak? Oh iya, nggak ada teksnya. Nggak ada. Ada liriknya dong. Um, Ih, ada loh Kak. Iman- Andrea Hirata. Oh, mimpi. Laskar Pelangi. Kita, ya benar. Kalah dong berarti Dinda. Kalah. Push up. Yes. Sebagai hukumannya, Apa? ikut workout 60 menit squat jump. Waduh, Enggak Kak, bercanda Kak. aku udah 60 jam di kantor masih ikut workout. 60 jam. Enggak pulang Kak. Enggak. Pernah. 3 hari Kak. Pernah. Best Employee No. 2024. Yes. Dinda for Kompas Cive. Ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan si Arisan tadi, Kak. Mungkin pertanyaan lebih Judi ke Kak online. Gita soal Judi apa tadi? Apa tadi pertanyaannya ya? Coba kita Cara tampilkan di... menghentikan judi. Gimana Cara cara mengusir mengusir judi, Kak? Sudah lapor polisi, tidak digubris. Mau tahu? Lapor netizen. Baru aja mau bilang Netizen rame. Betul. Polisi bergerak. Betul. Nanti Asli kita nggak digubris. akan dorong untuk bikin itu jadi lebih viral Jadi lagi. dibikin viral dulu, polisi datang, diliput media, akhirnya diliput sama sasaran. Sasaran. Iya, Di iya. daerah Banyak mana sih. arisan itu ada judinya, Kak? Apa arisan? Coba ditulis ya. Jangan-jangan kamu lagi pelakunya, tapi kalah. Terus dendam. Gimana cara ngusir dari orang gitu? Nggak. Tidak menjudge ya saya ya, bercanda. Jangan-jangan oknum. Nah, Kak, mau tanya lagi nih ke Kak Dinda. Jadi kemarin kita juga menemukan satu riset kalau Kak Dinda ini juga sempat ikut Dutch Ballet. Apa The sih? Chuala Academy. Ya, tahun berapa itu, Mbak? 2 kali. Yang pertama itu Oktober 2020. Ini tahun berapa? 2022. Oktober 2022 sama Januari 2000 tahun ini. 2023. Dan sebelumnya lagi pas pandemi yang itu 2021 gitu sih. Jadi itu kayak training dari media Jerman. Yang pertama itu mentornya dari orang Indonesia tapi yang kerja di sana. Terus udah gitu training lagi tapi itu di Singapura gitu. Jadi dibawa jurnalis dari Jakarta, Manila sama Bangkok untuk ngobrolin tentang urban sustainable development di Jakarta, Manila sama Bangkok gitu sih. Urban Sustainable Development. Berarti Kak Adina sangat ini anaknya sangat ekosistem banget ya, Wak? Ekosistem
Ya gitulah. Tapi dari situ tuh aku lebih belajar tentang lingkungan sih. The Trailer itu membuka pintu untuk lebih interest tentang lingkungan gitu. Mbak Gita sebenarnya juga beberapa kali liputan lingkungan juga kan. Tapi dari situ banyak akhirnya opportunity yang membawaku sampai sekarang gitu, dapat kesempatan untuk liputan di luar misalnya kayak gitu. Iya. Tapi ada nggak Kak project yang benar-benar pengen kamu sendiri yang bikin? Kayak project gitu. Kalau ini kan selama ini kan based on program televisi gitu. Kalau Kak Dinda sendiri, karena tadinya gue udah lingkungan banget nih, deep dive gitu. Pengen deh kalau misalnya di Kompas TV ini kita kayak punya program untuk lingkungan atau fokus ke krisis iklim gitu. Karena menurutku ke depan tuh krisis iklim ini nanti akan menjadi isu yang mainstream kayak pandemi beberapa waktu yang lalu. Kayak semua orang tuh harus tahu lah tentang krisis iklim. Dan menurutku baik mungkin untuk Kompas TV mengawali untuk bikin program tentang krisis iklim. Apa sih krisis iklim? Kenapa kita harus tahu? Karena Jakarta dan juga Indonesia tuh terdampak banget sama krisis iklim gitu. Dan gitu deh. Jadi dan itu tuh sebenarnya nggak perlu yang berat-berat banget sih. Krisis iklim kayak misalnya kamu ngerasa gerah akhir-akhir ini kah? Yeah. Kamu ngerasa banyak polusi dan sebagainya, itu sebenarnya dekat banget sama kita. Ini adalah salah satu buktinya adalah penjualan sunscreen meningkat, Wak. Yap. Iya, terlihat di TikTok banyak iklannya. Kayak gitu. Jadi ya banyak kok sekarang ya aktivis-aktivis muda. Jadi mungkin digital mungkin akan punya program seperti itu. Amin. Kita sih terima-terima aja. Nah, jadi nambah job dong, Dik. Nggak apa-apa, Kak. Serius ya. Kalau beneran kerja, aduh pusing. Lanjut kan. Kak Gita ini ya teman-teman ya, padat banget jadwalnya ya. Kayak habisin aja nanti harus ada acara ke acara internal sih, acara olahraga. Terus habis itu nanti harus pergi lagi keluar kota gitu. How cara seorang Kak Gita memanage waktunya? I mean like, lu kan sibuk banget Kak ya. Lu pagi-pagi aja udah jam 2 pagi aja udah dari Depok. Depoknya ini lagi, yang Binong, yang arah sono, yang jauh. Cimanggis. Jauh Cimanggis ya, oh baik. Dekat dong sama Kemanggisan ya. Gimana Kak? Aku tuh punya ini Dik, ini tapi lagi bikin ada mereknya. Jadi, biasanya kan pakai yang bening. Nah di belakang tuh aku ada kayak sticky notes, itu aku tulis ini. Apa yang harus dilakukan hari ini? Iya, apa yang harus dilakukan hari ini. Mulai dari misalnya apa? Bangun jam 1 kan, terus siaran. Kalau bangun alarmnya pasti di handphone. Terus hari ini harus melakukan apa? Terus kalau sudah melakukan, aku checklist tuh. Kalau belum melakukan itu, yang sudah aku tulis di sini tuh ada perasaan aduh gelisah kan. Jadi harus dilakuin. Jadi setiap oke, belum melakukan ini gitu sih. Wow. Ditempel ke handphone yang dia tuh casingnya tuh clear ya? Iya, ini kebetulan lagi pakai ini aja sih. I see. Kenapa nggak diketik Kak? Lebih sering ngeliat casing ya? Aku lebih suka nulis ketimbang ngetik. Oh. Karena lebih suka nulis, jadi lebih ini aja ya, lebih nyantol kan. Tapi bener loh. Ada buktinya. Kalau nulis dibanding ngetik nih ya, gitu ya, atau cuman kayak dibikin di kayak lebih hafal nggak sih? Lebih tertanam. Lebih tertanam gitu. Makanya guys sering-sering mencatat. Kak Gita pernah kepikiran mau jadi atlet aja nggak? Oh dulu ini kayak misalnya aku lagi main bowling, asik. Main bowling di Pasves terus di Ancol itu sempat didatengin pelatih kayak, gitu. Pencari bakat kan, mau nggak jadi atlet bowling gitu. Terus dulu tuh aku pengen jadi atlet basket sebenarnya. Aku main basket dari kelas 6 SD. Nah abis ini aku mau main basket kan. Jadi aku main basket dari kelas 6 SD dan mencintai itu gitu. Tapi pada saat discuss dengan keluarga gitu, kayaknya jadi atlet ketika itu bukan jadi pilihan untuk hidup ya, maksudnya untuk nyari uang dan segala macam gitu. Terus dulu sempat mau masuk sekolah atlet tapi kayaknya enggak deh gitu. Jadi lebih ke sekolah umum aja. Nah, aku merasa punya bakat di olahraga ya. Jadi lebih ke ini lebih sampingan aja lah gitu aja sih. Gitu. Dan kebetulan di Kompas TV tercinta ini punya ruang untuk itu kan. Ada tanda kutip ekskul ya, Pak? Ada ekskulnya. Jadi mengapa di sini betah sampai 10 tahun? Nanti November ulang tahun ya, 10 tahun kan di sini. Jadi itu ada basket, ada tenis, ada apa lagi? Di sini ada jogging track gitu. Kamar mandinya bagus, ada tempat kamar mandinya bagus. Untuk mandi. Ada air hangat yang Andi. Tinggal puter keluar air panas. Kalau kita di rumah masak dulu kan, ya nggak Din? Kalau iya sih kalau gitu sih. Makanya iya karena semuanya harus
Aku suka olahraga, aku suka pasti kerja kan harus biar gajian kan, Wak. Iya, Wak. Terus harus Aduh. sosialisasi juga. Ini gitu. work-life balance. Work-life Iya, balance, iya. yes. Iya. Jadi kayak misalnya nih aku habis pagi ini kan siaran. Terus lanjut kerja kan. Terus misalnya sorenya aku mau nongkrong nih. Aku ini make sure dulu nih ke diri sendiri ya. Kalau ngetol lewat Jagorawi, aduh macet nih. Cari dulu nih. Yes. Kan beberapa orang temanku di sini kan ada yang punya apartemen atau ngekos. Aku japri dulu. Boleh nginep nggak guys? Kalau boleh kan bisa memangkas waktu pulang kan. Nah, aku paling pamit ke orang rumah tuh. Aku Iya, nggak iya, pulang iya. ya, aku nginep gitu. OMG. Jadi begitu ya guys, memanage waktunya juga harus efektif gitu kayak tadi kayak Kak Gita kalau memang udah terlanjur capek, Ya, nggak usah paksain sih. nggak usah dipaksain. Iya, aku member gym nih asik. Wih. Aku member gym kan. Tapi ketika nggak bisa atau nggak apa ya supaya badan kita tetap kan ada kan kayak misalkan terlalu masa diri kan push Ada. terus meninggal. Nah, aku takut itu kan. Jadi ketika aku capek aku enggak atau enggak olahraganya yang ringan aja renang gitu aja sih Dik. I see. Gitu, Dika. Yalah. Apapun jenis olahraganya yang penting bergerak ya, Wak. Wak, Betul betul, sekali, Wak. Baiklah. Yeay! Bersama dengan Kompas TV kita masuk ke sesi terakhir dari program pada hari ini. Kita akan bermain Pernah Gak Pernah. Ya, silakan kakak-kakak di belakangnya sudah ada papan pernah nggak pernah. Kalau pernah. Letoy Dik. Iya nih letoy ya. Mana sih ini evaluasi? Evaluasi, banyak banget buat evaluasi. Ya, jadi kalau misalnya nanti pernah ya tinggal pernah, Oke. nggak pernah gitu. Oke. Ready? Alright. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah kebelet saat liputan, tapi liputan lagi urgent gitu kak. Kayak, waduh, udah mau ketemu narasum tapi tiba-tiba kebelet gitu. Pas siaran sih. Oh, gimana dong? Bilang sama PD-nya. Ini udah main belum sih? Udah mulai. Oh iya ya, pernah Belum nggak pernah? diangkat. Evaluasi. Oke, 1, 2, 3. Aku juga pernah. Gimana Kak Gita? Kak Gita dulu coba. Iya, pas mau siaran tuh udah di ujung tanduk banget ya kan, subuh-subuh kan. Ya aku bilang sama PD, mas, buruan mas, buruan gitu. Karena udah nggak tahan lagi, habis itu lari nyari kamar mandi deh udah. Gak lama. Mic-nya dimatiin nggak? Apa? Mic-nya dimatiin. Kayak ya. Berat. Walaupun gak tayang ya kan, belum on air, kedengeran drama. Itu abis pas on air. Oh. Jadi udah segmen 3 sih kebetulan udah habis, udah closing, mas cepetan gitu. Wow. Oh, Iya sih itu gemesin momen gitu. tanggung ya Wak. Kalau Kak Dinda kapan? Baru kayak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Jadi aku kemarin alhamdulillah dapat liputan keluar kan ke US. Terus udah gitu pada saat momen kita harus sambil gambar dan di situ tuh kita nggak tahu toiletnya di mana gitu. Kita dapat undangan dari US Embassy kan gitu. Kita nggak tahu toiletnya di mana dan itu jalannya jauh. Aduh ampun ini harus gitu loh. Jadi kita harus jalan sampai ke Abraham Lincoln Monument gitu. Jadi datang ke sana bukan untuk masuk ke museumnya tapi untuk nyari toilet. Cuma gara-gara itu gitu. Jadi kayak Bayar museum? Iya. Enggak sih enggak bayar museum, cuma kayak ya ampun harusnya kita bisa foto-foto dan sebagainya. No, kita nggak punya waktu untuk itu. Jadi kayak blessing in disguise aja kayak gitu. Ya ampun. Padahal itu salah satu tempat yang kayak Mas harus datang gitu loh. Kalau foto di situ tapi ya udahlah ya kayak istilahnya udah ninggalin jejak. Ya. Ah, berarti ini dari situ. Yoi. Pertanyaan kedua. Pernah atau nggak pernah kena teror sama narasumber? Oh. Siap? Kak Gita, Aduh, jawabannya. lupa lagi. Kayaknya saking banyaknya Iya. teror kayaknya. Oh, pernah. Oke. 1, 2, 3. Pernah. Kak Dinda dulu, gimana di terornya? Terornya sih lebih ke kayak jangan tayang bagian ini, misalnya wawancara, misalnya kita liputan yang tersembunyi, ada informasi-informasi yang pihak lain ternyata nggak setuju gitu. Saya nggak mau ini tayang, tapi kan kita nggak bisa, kita punya kayak firewall sendiri gitu. Atau di terornya kayak kapan nih tayang, kita harus tayang segini, atau tapi kalau nggak pernah sih kalau misalnya saya cegat di mana dan sebagainya, cuma lebih ke kayak ancaman aja untuk kalau ditayangin nanti kita harus akan gini gitu. Itu sih, itu doang. Kamu? Kalau Kak Gita? Waktu itu kan masih di target yang sekarang sasaran. Ya. Nah, biasa kan kalau kita in-depth reporting itu kan kita nyamar kan. Ada teknik investigasi untuk menyamar kan. Lagi nyamar, lagi mau waktu itu untuk membuktikan bahwa ada tuyul di aplikasi
transportasi online. Oke. Ya kan, terus kita ketemu dengan oknumnya. Nah terus kita belilah akun itu kan. Ya udah pakai nomorku. Nah kalau di program target atau yang namanya sasaran sekarang ini kan kita harus PTC ya, kita harus on cam kan. Ya udah ternyata tuh nggak tahu kenapa itu orang nonton tuh ternyata. Orang itu nonton terus ya japri lo gitu. Ya udah gue diemin aja. Itu lo ternyata. Oh lo wartawan gitu sih. Iya. Aku gitu. Aduh, atau wah ngeri ya, Wak. Bisa kita jadikan series nanti tuh. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Pernah nggak pernah kesel sama partner liputan? Oke, get ready. 1, 2, 3. Aku tuh nggak pernah tahu. Oke. Masa sih? Kalau lagi syuting aja ngomongnya gitu. Tapi mukanya. Kak Gita, gimana ceritanya? Kita tidak perlu menyebutkan oknum. Iya, biasa kita punya standar segini, mereka standarnya di bawah gitu. Jadi, tapi kebetulan karena aku sudah cukup senior, Yes. ya aku tinggal minta misalkan ketika bermasalah sama campers, aku bilang sama produsernya gue nggak mau sama Mas Riko misalnya, gue maunya sama Mbak Tiara. Kenapa Git pilih sama si Tiara? Karena Tiara orangnya satset, gue nggak mau punya banyak alasan karena gue punya goal di sini kan. Kalau liputan itu kan ada deadline-nya ya, ada timeline liputannya. Jadi kalau gue dapet partner yang bikin gue pusing, gue cut aja dulu. Kalau gue, termasuk event itu teman-teman dari driver gitu. Kalau misalkan lu ngerepotin gue, ya gue minta ganti. Gue maunya sama si Mas Dika gitu deh. Supaya liputan kita dapet, terus ya dapet aja semuanya. Karena kan kita liputan misal 4-5 hari itu belum tentu belanjaannya dapet semua kan. Nah ini kita bagaimana caranya, gue udah kena push harus dapet liputan, lu bikin gue lambat. Bikin ulah. Ya. Jadi bye. Kak Gita pasti ini ya, Leo ya? Exactly. Ya. Senggara lama. 12 Agustus. 12 Aku bisa Agustus. tahu sih, memang orang bisa dilihat dari Aku tuh nggak percaya zodiak sebenarnya Kak. Tapi Ya. ternyata Tapi benar. kamu tahu Tapi aku ternyata Leo. benar. Tapi ternyata itu benar gitu. Itu benar gitu. Maksudnya kayak ada beberapa personality yang dia kan kayak dulu tuh ada penulis namanya I'm Rising, itu dia tulis kayak ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini gitu kan. Itu tuh kayak Ternyata benar juga iya, ya. relate. Nah, aku kan pasti sangat mendalami zodiakku which is Leo. Kan? Jadi kayak Leo gini. Jadi dengar ceritanya Leo nih orang nih. Oh gitu. Ini my blood sister. Bener kan, Wak? Blood Iya. sister. Kalau Kak Dinda dia zodiaknya apa tadi, Kak? Pisces. Pisces, guys. Tau gak sih Kak, ada loh. Apa tuh? Dia tuh newsmaker. Oke. Newsmaker, dia Pisces. Newsmaker dia Pisces gitu. Aku gak mau Itu- nyebut nama, takut nanti dipotong netizen. Jadi kita lanjut dulu aja ya. Oke. Ya. Baru aja. Sama sih sebenarnya pengalamannya kayak Mbak Gita gitu. Ada yang misalnya kita punya standarnya segini, terus udah gitu apa yang kita inginkan, apa ya, kalau kita bisa bilang kita tuh harus dapat A, B, C sampai 10 gitu. Tapi karena gara-gara dia kita nggak dapat itu gitu. Jadi paling ya itu nggak cuma teman-teman yang di lapangan juga ya, tapi juga mungkin teman-teman yang pas post produksi misalnya gitu. Aku pengennya editingnya agak gini, atau aku pengen grafisnya agak gini, tapi tidak bisa kita nggak bisa, koordinasinya nggak match, atau mungkin mereka tidak bisa, kok susah banget ya emang untuk bikin yang kayak gini gitu. Jadi Iya. pasti selalu dari setiap liputan gitu, itu pasti selalu ada keselnya sama partner liputan. Pasti Cuma lah. tinggal kita gimana sih untuk apa ya, meresponsnya gitu ya. mungkin kita juga buat kesel mereka, jadi kayak sama-sama Introspeksi lah, introspeksi evaluasi. gitu. Iya. Ayolah mari kita saling membantu dalam liputan ini, toh nanti ujung-ujungnya kita dapat awards, kalian juga yang Iya, betul, dapat betul, kreditnya. Aku tuh punya pengalaman dulu ya. Dulu waktu masih junior banget, Kak. Aku masih kayak baru masuk ya ke kayak gini tuh ternyata jurnal televisi berita gitu kan. Dulu masih di gedung lama kita Green. Di Green. Ya, which is itu masih lama, tahun 2018 kalau nggak salah. Dulu kita digital ada program lah gitu ya. Terus kita ngeliput lah sama partner liputanku ini, Kak. Ya, udah nggak di Kompas dia ya. Liputan kan kita ada budget ya, budget buat makan segini, yang megang pasti si reporternya kan gitu. Dia tuh kayak yang beliin tuh narasumber makanannya, udah ada dibeli tadi, disuruh beliin lagi. Otomatis aku nombok. Kenapa? Karena yang ngomongin kayak seniornya level kayak gitu loh, Kak. Oh, oke. Tinggi. Udah yang dia mungkin udah 200 tahun kali di media gitu. Kalau aku kan masih kayak 2 bulan gitu loh.
Yang paling keselnya tuh nggak apa? Kita kan pengen kalau gambar itu komplit kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil feature atau dokumenter ya kegiatan orangnya kita ambil dong, ya kan? Sequence-nya lengkap ya. Tahu nggak? Wah, iya sekuensi kita pengen lengkap biar nanti alur kita bikin naskah ceritanya enak gitu. benar, Tidur dia, Wak. Waduh. Di mana? Rumah narsum. Wah, OMG. wah, Nggak dia bisa sama nih. sih. Harus ku keluarkan energi Leoku kan. Ku ambil kameranya, ku ambil gambar gini. Kalau nggak tahu cara makainya, ya udah mau fokus mau nggak fokus rekam aja dulu. Yang penting ada gambar. Aku juga punya pengalaman ya, sorry aku potong, aku juga punya pengalaman yang Sama. kayak gitu. Jadi ini bukan dia tidur di rumah narsum, tapi di kantornya narsum pada saat wawancara dengan pejabat daerah di sana. Jadi dan sorry itu saya, suara ngoroknya tuh kedengeran. Jadi kayak please lah gitu, aku lagi wawancara serius tapi mohon kerjasamanya gitu. Abis itu aku lapor kayak ke Mbak Gita atau Mbak Mercy, Mbak situasinya kemarin gini ini masalah kredibilitas misalnya kayak gitu. Kayaknya nggak, jangan lagi deh atau diingetin deh gitu. Ayo dong guys, kalau ada istilah women support woman, kita di sini ngomongnya crew support crew. Ya. Baiklah, lanjut pertanyaan berikutnya. Pernah nggak di PHP nama narsum? Lah kalian lah paling sering ini ya. 1, 2, 3. Sorry. Sering ya, Wak? Sering lah. Always mungkin ya, hampir almost always ya kayak gitu. Oh, baik. Tapi mungkin dari sisi narsumnya juga itu di luar kendalinya dia, misalnya orangnya sangat sibuk banget gitu dan kita ketemu waktunya terus udah gitu tiba-tiba maaf ya last minute kita harus batalin gini ya udah akhirnya yang bisa kita lakukan reschedule kapan dan sebagainya. Tapi ada juga sih yang benar-benar rese, misalnya narasumber personalisasi gitu ya Mbak, tadinya mau gitu ceritanya udah oke nih gitu terus tiba-tiba Mbak saya nggak mau karena suami saya nggak bolehin itu kayak the hell, terus dan ini waktunya udah mau besok liputan gitu. Jadi ya memang kita pintar-pintar harus punya plan B, C, D sampai Z gitu. Bagi kita gimana? Sama pasti. Udah langganan lah, Wak. Kita mah di PHP narsum ya. Tinggal ini aja sih, misalkan karena tadi ada timeline itu, gimana pinter-pinternya kita nge-switch. Misalkan narasumber yang pagi kita jadiin sore ke pagi, ntar yang kosong itu jedanya kita cari yang lain lagi gitu. Betul. Ya, namanya narsum ya kita yang butuh loh, Wak. Gitu. Jadi kayak ya udahlah. Kitanya juga jangan, kok lo gitu sih? Nggak bisa Iya, gitu. pengennya segitu. Nomor 5, pertanyaan berikutnya. Pernah nggak nangis waktu liputan? Oke, ready? 1, 2, 3. Wah, tell me guys. Biasa. Ribut kan Wak sama satu kru yang dia tadi Dika udah 200 tahun kan sih Kevin. Iya. Aku nih 500 tahun dia. Udah di sini. Udah artefak ya. Udah jadi fosil. Iya, terus kayaknya dia punya masalah keluarga kayaknya. Jadi itu berdampak pada moodnya dia ketika di lapangan kan. Ya udah, terus kita lagi di kantor polisi dia tuh males-malesan apa segala macam, terus ada di titik aku dibentak padahal kita dibentak dan itu kencang banget. Dan di kantor polisi meskipun Leo tuh ada sisi redupnya kan. Dalam hatinya kan di luar Rambo, di dalam Rinto kan. Ya udah mewek lah, gue mewek di dalam mobil terus ya gitu kan. Ya udah drivernya mencoba untuk waktu itu Menenangkan gitu. si oknum tersebut kebetulan lagi keluar sebentar, si bapak driver ini mencoba untuk menenangkan gitu. Udah gitu sih. Rina nangis kenapa? Itu masalah liputan tidak sesuai target sih. Waktu itu DLK. Di DLK lumayan jauh, di NTT juga waktu itu. Terus udah gitu ya nggak dapat dagingnya sih. Terus udah gitu kayak belum sampai konflik sama kamera personnya dan tim daerah. Cuma kayak aduh ini kalau misalnya nggak bisa, kayak udah overthinking aja. Tuh ini nangis pulang gitu ketemu sama produser waktu itu sama Mbak Mercy. Aku nangis kayak Mbak aku nggak tahu kemarin tuh di mana dan sebagainya. Jadi ya nggak apa-apa Din, itu kan namanya liputan tidak sesuai target gitu. Jadi mungkin itu adalah perpaduan antara kesel, kecewa plus kamu capek gitu. Jadi itu sangat capek sih, lebih tepatnya pas capek banget jadi kayak nggak tahu lagi harus gimana gitu. Iya capek ya memang ya. Tapi aku juga pernah, aku mau cerita dikit ya tentang nangis. Aku sih nggak pernah nangis liputan ya. Kalau liputan nggak nangis emosi ya. Kalau sekarang udah gitu aja kayak yang
udahlah mending ku utarakan sekarang, habis itu minta maaf professional ways, habis itu udah besok lanjut kerja gitu. Tapi dulu waktu awal kerja, Kak, ingat banget aku ya, aku baru wisuda. Jadi kan aku masuk ke sini itu sebelum wisuda ya. Jadi aku masuk sebulan kemudian wisuda, pulang wisuda, aku disuruh lah sama Mas Haris kan atasanku kayak, Dik, liputan dong. Dulu itu ada fenomena angkot berubah kursinya, yang tadinya nyamping jadi ngadep depan, kan? Oke bos, kemana nih? Ke Kampung Melayu, abis itu ke Bekasi. Karena yang di Bekasi inilah tuan takurnya yang punya angkot. Oke bos. Ngobrol-ngobrol lah di angkot kan, vlog tuh kan, sifatnya news vlog kan. Ya gimana dong Pak, nyetir nih, siap-siap nih angkotnya berubah ya. Ngobrol-ngobrol kan, selesai, baik-baik narasumbernya. Terus, lapar ya Wak, pikirku. Pergilah aku ke Alfamart dekat situ kan, beli ke minimarket gitu ya guys. Naiklah ke atas kan, beli susu, beli roti, turun. Pas lagi turun, ternyata si supir angkot tadi narasumberku itu duduk di pojok gitu loh, Kak, di kananku gitu lah. Aku tengok, ya otomatis aku senyumin dong. Pak, nggak ku tahu tangga terakhir itu tinggi banget. Tinggi banget, kayak biasa kan segini, ini segini. Kan, Pak, sekerek gini nih. Jadi kaki itu kayak ngerek. Engkel kena. Kena, Kak. Ketika aku langsung berlutut. Tuh nggak? Rasa sakit yang lo sampai kayak nggak nafas. Kayak, Ya ampun. bener-bener hyperventilating. Maaf ya. Ngeri Pak. Gengsi kan, aku ke mobil kan. Aduh, bilang kan. Terus waktu itu partner liputan gue, maksudnya drivernya waktu itu kayak yang cuek kan, bukan helpful Kak. Oke. Terus? Ini orang juga nggak ada nanya, nggak ada apa gitu kan. Dia cuma kayak gitu kan. Nah terus kan, karena liputan pertama nggak mau kecewa dong, ya kan. Aku, Mas, lanjut ke Bekasi. Aku harus tangguh gitu. Tahu nggak, di jalan kakinya bengkak merah. Ya Allah. Terus nyampe rumah ibunya, lo kenapa Mas kok pincang? Ya Bu, tadi terkilir Bu. Ya Allah. Pulang dari situ aku diantar ke rumah sakit sama driver. Aku bilang, udah Mas pulang aja, aku bilang gitu kan. Dan itu nggak boleh kerja seminggu. Ya ampun. Bed rest. Iya, terus aku ambil kerjaan, aku kerjain di rumah, nggak mau tahu. Dulu belum ada istilah WFH ya Wak ya. Cuman aku ambil laptop kan, bilang orang kantor, ada yang di kantor nggak, tolong tutup materi, edit. Harus jadi. Dedikasi ya. Dedikasi. Mau bagaimanapun. Itu akan, dan videonya bisa ada di YouTube ya guys, gitu. Jadi ditonton. Aku pernah lihat deh dik itu. Itu awal-awal Kak 2017. Wow. Itu nangis Kak, bukan nangis cuman kayak udah yang gitu loh, kayak yang gitu. Apa yang nggak ada nafasnya gitu ya. Ada Sarkawi, dia komen Hai. Then what? Hai Sarkawi. Terus ada Roro ini ya guys ya. Kak Dika nggak enakan ya Leo. Kayak gitu lah. Sometimes kita mengaum, sometimes aduh gimana ya gitu. Ya kan? Aku setuju banget ya. Aku gak enakan guys ya. Aku gak enakan Kak. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya ada salah tutur kata dan perilaku, karena kita sudah berada di ujung acara pada hari ini. Iya, sedih. Seru gak? Seru banget. Seru banget ya. Next kita ngomongin peta politik tentang Kamu Indonesia. aja Mbak, aku enggak deh. Tentang partai-partai politik mungkin. Gue langsung pucak ngomongin. Menangis. Bukan masalah aku takut nanti akan diiniin sama buzzer apa segala macam. Enggak, aku takut aku nggak nangkep ya. Ntar nanti kayak ini gimana sih nih editnya? Kita iya aja. Oh gitu ya Kak. Oh baik. Sebelum makan kuah cita tuh habis kan gara-gara aduh gimana nih mau kabur gitu. Nah, Kak Gita, Kak Dinda terima kasih banyak. Terima kasih juga udah hadir hari ini di kuah cita. Makasih. Thank you guys. Ditunggu karya-karya dan award berikutnya ya, Wak. Iya, ya. Sahabat Kompas TV, support juga Kak Gita dan Kak Dinda dengan cara ketik rek. Enggak ya, Wak ya? Ya Allah, kamu masih yang ketik rek itu udah tahun berapa? Udah ketahuan kan? Rek lucu, rek apa, ketahuan umurnya. Jadi teman-teman dukung karya-karya mereka dengan cara tetap nonton Kompas TV dan juga subscribe semua sosial media Kompas Pagi. Nah, ada di Kompas Pagi ya jam 6 pagi ya, Wak ya. Ini jam 4 pagi. Dan Wak. program-program berkas Kompas, aku di 60 Minutes Special Report dan laporan khusus. Dan tentunya program-programnya digital. Ya. Kuacita. Terima kasih Kuacita yang udah mengundang kami berdua. Terima kasih sudah mau datang ya. Kalau begitu kita pamit. Sampai jumpa sahabat Kompas TV. Dadah.